Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Selamat siang semuanya. Selamat datang di ruang virtual. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya akan memandu untuk Zoom meeting kali ini. Untuk teman-teman yang kemarin masih bingung untuk tanam ilmu tuh apa sih gitu. Jadi nanti di Zoom ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Niko. Mungkin Bapak Niko sudah tersambung di sini. Ya udah Pak. Baik, langsung dimulai saja Bapak. Kalau dari peserta yang lainnya udah di itu belum, udah di sounding belum, suruh segera. Jadi biar saya nggak ngulang lagi infonya. Tadi sudah kami info di grup, Pak. Oke, Tapi nah ini record kan ya, di record kan ya. Nanti di itu ya dibuat apa sih summarize, diupload di apa namanya YouTube kayak biasa terus di share. Jadi semuanya biar well informed. Oke. oke, baik, Pak. Oke, kita mulai aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya perlu pakai video nggak ya? Nggak usah lah ya. Em, nanti kita akan ketemu pas udah mulai pelaksanaan, kita akan ketemu. Ya, jadi buat teman-teman yang udah ikut saat ini dan yang mungkin nanti akan ikut secara eh, apa rekaman recording ya, akan mendapatkan informasi secara recording di YouTube. Eh, Poin dari sosialisasi hari ini adalah kita tuh pengen ngasih tahu program work and study itu apa, tanam ilmu itu apa, gitu kan. Em, saya mau izin share screen ya. Udah dijadiin CEO host kan saya. Sudah, Pak, silakan. Oke. Nah, saya mau sedikit kasih gambaran tanam ilmu tuh apa sih gitu kan. Pasti kan sesuatu hal yang baru nih buat kalian nih, apalagi yang saat ini nih kalian apa calon peserta gitu kan di batch 1 dan di batch 2. Nah, eh, kalian pasti tahu bahwa kalau udah lulus sekolah, kira-kira apa sih yang kalian cari? Ya kalau nggak kerja ya lanjut kuliah gitu kan. Nah, kalian tuh harus pahami dulu, kita tanam ilmu itu hadir, ada gitu kan. Itu tuh sebenarnya buat segmen lulusan SMA atau SMK yang pilih jalur yang mana gitu kan. Nah, biasanya kan kalian kalau lulus sekolah itu pilihnya kalau nggak kerja ya kuliah. Masuk kerja, ngeplay CV gitu kan, udah ngeplay kemana-mana tapi belum ada panggilan. Karena emang rata-rata dari pengalaman kalian untuk pengalaman kerjanya juga mungkin masih ada yang belum ada pengalaman kerja, cuma magang doang. Nah, kalau di industri sendiri, pengalaman magang itu tuh nggak dianggap dengan pengalaman kerja, beda. Karena tugas dan tanggung jawabnya pun juga beda. Walaupun di industri, kalau anak magang biasanya dimanfaatin, ya kan, bisa nge-backup operasional di sana lah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Positifnya adalah itu ilmu buat kalian. Tapi kalau dari segi pengakuan, kalian magang itu tuh bukan bekerja gitu. Jadi memang agak sulit buat kalian yang CV-nya masih kosong, cuma punya pengalaman PKL atau magang gitu ya. Nah, ini yang harus kita apa namanya cari solusinya nih. Gimana nih masuk SMK jurusan perhotelan atau jurusan tata boga niatnya mau langsung kerja tapi ternyata susah gitu kan, apalagi sekarang habis pandemi. Hotel juga lagi decline tuh, lagi turun gitu kan. Nah, sekarang nih udah mulai ada perubahan nih, tahun 2023 ini pandemi udah kayaknya udah lewat gitu kan, terus nggak pakai masker, udah biasa aja, mulai naik lagi sekarang. Industri hotel revenue-nya makin tinggi, artinya kebutuhan SDM kan semakin banyak nih buat di hotel, baik itu secara daily worker, casual ataupun kontrak gitu kan. Nah, cuma untuk mencapai bisa dapat kerja itu kan harus bersaing. Kalian itu anak SMK atau SMA gitu kan, kalau mau kerja di hotel, kalian tuh akan bersaing sama anak-anak yang kuliah gitu kan, yang kuliah di perguruan tinggi.
khususnya perguruan tinggi yang jurusannya tuh sama, yaitu perhotelan gitu kan. Ya kalian nanti kalau mau ngelamar kerja, CV-nya akan di-compare sama anak diploma 1 atau anak diploma 3 dan diploma 4 gitu kan. Nah, jadi kalian harus kompetitif nih bersaing sama anak kuliah. Nah, pertanyaannya kira-kira memungkinkan nggak sih kalau setelah lulus bisa langsung kerja? Itu nanti akan saya jawab. Nah, terus gimana kalau buat kalian yang sebenarnya udah ada niat buat kuliah, tapi masalahnya adalah biayanya belum ada. Terus waktu untuk kuliah juga pasti memakan waktu. Anggaplah kita ambil diploma 1 ya. Diploma 1 itu kan kuliahnya 1 tahun. Berarti kalian tuh harus belajar lagi 1 tahun gitu kan. Kalian tuh harus belajar lagi 1 tahun, terus habis gitu baru kalian apply kerja, apply CV ke industri dengan ijazah diploma 1. Rasanya kayak kalian tuh ngebuang 1 tahun gitu untuk belajar doang diploma 1 sampai dapat ijazah diploma 1. Kalian tuh sebenarnya ngebuang waktu 1 tahun belajar di kelas. Coba kalau misalkan ada sebuah program, ya program yang bisa dilakukan bersama gitu kan. Jadi pada saat kalian lulus SMA, SMK gitu kan, dilatih sebentar, setelah dilatih sebentar kalian dikirim ke industri. Pada saat kalian di industri durasinya hampir 1 tahun, ada perguruan tinggi yang bisa mengakui kompetensi kalian bekerja di industri itu sebagai pengurangan SKS. Jadi SKS-nya bisa diakui gitu kan. Jadi pengalaman kalian di industri itu bisa diakuin dan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah. Jadi kalau kalian misalkan kerja nih di housekeeping, housekeeping itu yang bagian membersihkan kamar dan area kebersihan hotel ya. Misalkan kalian kerja nih di housekeeping di hotel nih, udah 9 bulan kalian di sana gitu kan, jadi public area atau jadi apa room attendant, kalian tuh harusnya udah setara dengan kompetensi kuliah di mata kuliah yang berkaitan sama housekeeping. Contoh kayak eh, apa penyediaan akomodasi layanan housekeeping. Misalnya ada mata kuliah yang bunyinya seperti itu, kalian tuh harusnya udah kompeten di situ. Jadi nggak usah belajar lagi. Kan pekerjaan kalian udah kalian lakukan. Hampir 1 tahun itu tuh kalian melakukan ngebersihin kamar, ngebersihin public area gitu kan. Nah, begitu juga yang di kitchen, yang sebagai chef gitu kan, sebagai cook, kalian udah paham gimana caranya menyiapkan makanan. Jadi kalau ada mata kuliah yang berkaitan sama tata boga, nggak perlu dipelajarin lagi, harus dikonversi gitu. Gimana tuh caranya supaya bisa dikonversi? Mungkin nggak sih ada perguruan tinggi yang bisa mengkonversi itu? Nah, pada saat itu udah dikonversi, kira-kira bisa nggak sih harganya jadi lebih murah gitu? Jadi semua orang bisa kuliah gitu, bisa kerja secara bersamaan tanpa harus khawatir lulus SMK gitu kan belum punya pengalaman, terus harus bersaing nih di industri sama anak-anak yang lagi kuliah. Terus kalau kita mau kuliah juga biayanya belum ada, terus kita kayak ngebuang waktu 1 tahun belajar lagi di kelas, padahal kalau kita kerja di industri, kita tuh udah punya pengalaman 1 tahun kerja di industri, itu kan bisa nambahin portofolio di CV kita. Gitu. Nah dari situ nih makanya kita sama tim, saya dan teman-teman ngebuat pola gimana caranya kita bisa ngejar segmen anak-anak yang lulus sekolah SMK atau SMA, bahkan SMA ya, yang non perhotelan, itu bisa kita grab, bisa kita coaching sebentar, terus habis itu kita persiapkan untuk bekerja dan berkuliah secara bersamaan dengan harga yang terjangkau. Maka kita buat namanya program walk and study. Kenapa walk and study? Kenapa bukan study and walk gitu kan? Atau kenapa bukan program pelatihan gitu kan? Beda. Prinsipnya gini. Kami mau bikin program yang programnya ini bisa mendistrupsikan apapun. Kita nggak perlu punya kurikulum. Tanam ilmu itu nggak punya kurikulum. Tanam ilmu juga nggak punya mata kuliah atau mata pelajaran.
tanam ilmu juga nggak punya dosen, nggak punya guru, gitu ya. Jadi apa yang dipunyain sama tanam ilmu? Tanam ilmu itu cuma punya instruktur, instruktur yang punya pengalaman, udah tingkatan manajer di hotel dan masih aktif yang akan ngajar kalian, gitu kan? Yang akan ngedevelop kalian. Terus apalagi yang dipunya sama tanam ilmu? Tanam ilmu punya formula. Tanam ilmu punya formula gimana sih caranya kalian itu dilatih sesuai kekurangan dari kalian. Contoh nih, ada si A, si B, dan si C. Sama-sama lulus SMK dari SMK Bogor misalkan gitu kan. Ini 3 anak lulus sama-sama dari SMK Bogor. Tapi kami meyakini bahwa 3 anak itu tuh punya kompetensi yang berbeda, punya skill yang berbeda, dan attitude yang berbeda. Maka kami di Tanam Ilmu nggak bisa memberikan pelatihan yang sama untuk 3 orang itu. Harus berbeda. Contoh, si A attitude-nya udah bagus, tapi kompetensi di bidang front office dia kurang bahasa Inggrisnya. Maka pelatihan yang dikasih untuk si A bukan bagaimana caranya meningkatkan keterampilan atau kompetensi di front office, tapi di bahasanya itu karena dia belum bisa bahasa Inggris dan dia kurang confident. Maka itu yang dilatih. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi kekurangan atau hal yang menjadi kelemahan kalian pada saat kalian menghadapi interview sama orang industri gitu. Nah, begitu juga dengan anak yang B. Dari SMK di Bogor nih ada anak yang B. Dia kompetensinya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, tapi attitude-nya kurang. Anaknya begajulan segala macam. Artinya yang kita latih bukan kepada bahasa Inggrisnya, tapi ngebentuk karakternya, mengembangkan karakternya supaya soft skillnya atau attitude-nya itu terbentuk. Sehingga nanti pada saat berhadapan dengan orang industri gitu kan di hotel, dia lebih bisa menjadi orang yang polite, yang sopan, tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus serius. Nah, di sisi lainnya ada anak C. Si C ini nih sama nih dari SMK Bogor juga. Ternyata dia kekurangannya banyak, nggak bisa, nggak punya keterampilan kompetensi apapun. Walaupun dia udah lulus, udah selesai, tapi dia nggak punya ilmu itu gitu kan. Terus habis kayak gitu, attitude-nya juga kurang gitu kan. Maka yang dilatih ya yang mencakup semua aspek itu kompetensinya, attitude, terus habis kayak gitu attitude, knowledge dan juga skillnya itu harus dilatih. Jadi yang harus kalian ketahui adalah 3 anak ini harus punya treatment yang berbeda, harus di coaching dan di mentoring dengan cara yang berbeda juga nggak sama. Nah, kalau misalkan pembelajaran yang saat ini ada, itu kan basisnya adalah pembelajaran massal. Jadi di dalam satu kelas diajarin sama pengajar, terus habis itu dikasih tahu kita belajar ini ya. Padahal pasti di antara anak-anak yang ada di dalam satu kelas itu ada yang udah jago gitu, ada yang udah paham gitu kan, nggak perlu diajarin lagi, tinggal gimana caranya anak itu bisa tandem, bisa jadi pendamping. Pendamping siapa? Ya gurunya atau dosennya gitu kan, atau pelatihnya misalnya gitu. Itu jadi pemahamannya itu. Nah, jadi gimana itu caranya kita bisa mengakomodir para lulusan SMK atau SMK atau SMA untuk cari kerja. Poinnya itu aja dulu, cari kerja. Kenapa? Kenapa sih nggak kuliah dulu? Kalau mau kuliah dulu bisa aja. Tapi kalau misalkan kalian lulus SMK, cari kerja gitu kan. Sambil kita ningkatin kompetensinya gitu kan dengan tadi tuh perbanyak portofolio gitu kan. Dan nanti siapa tahu ada perguruan tinggi yang bisa mengkonversikan aktivitas kalian selama kalian di industri itu menjadi pengurangan SKS atau biasa disebut dengan RPL.
rekognisi pembelajaran lampau. Udah gitu syukur-syukur gitu kan tingkatannya entah itu diploma 1, diploma 3 atau diploma 4, biayanya murah. Itu poinnya ya. Terus ini alasannya kenapa gitu kan? Kenapa lulusan SMA, SMK itu, terutama yang SMK hotel itu ya, kalau bisa tuh lulus tujuannya kerja. Rata-rata kan lulusan SMK itu masuk ke SMK nih ya, terlepas dari kalian ikut-ikutan teman atau apa gitu kan, kalian tuh udah disiapin untuk kompeten gitu kan. Lulusan SMK perhotelan dan tata boga ya, kalian tuh udah disiapin untuk kompeten, mampu dan siap langsung bekerja setelah lulus. Namun nyatanya nih, ada penelitian yang menyatakan bahwa di tahun 2019 sampai tahun 2022 tingkat pengangguran SMK itu tinggi gitu kan. Nah, ada faktor lain juga yang menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK tinggi. Salah satunya adalah pandemi. Kemarin kan kita baru dihajar sama pandemi kan. Nah, jadi buat kalian nih pasti udah paham nih langkah kalian nih, kira-kira kalau mau kerja apa yang harus disiapin, kalau mau kuliah apa yang harus di-prepare. Nah, kita akomodir semuanya gitu kan. Kita akomodir semuanya. Problemnya kan sebenarnya simple. Lulus sekolah, nyari kerja susah gitu kan. Nah, gimana tuh supaya bisa dapat kerja tapi bisa sambil kuliah juga? Caranya adalah ya daftar program work and study gitu kan. Nanti kalian di coaching, terus habis itu didampingin sampai kalian dapat kerja gitu kan. Ditandem lah kalian terus, dilihat progresnya kalian, keterampilan kalian, kemampuan kalian, itu kan masing-masing beda. Satu orang dengan orang yang lainnya itu pasti beda. Maka pendampingan itu perlu gitu kan. Nah, pada saat pendampingan itu dilakukan, pada saat kalian di industri, kalian dilihat, oh ternyata si A, si B, dan si C nih kompetensinya tuh udah bagus, udah punya sertifikat uji kompetensi misalnya gitu. Tapi pengalamannya nggak ada, maka kejar pengalamannya. Sampai kalian udah banyak pengalaman, nah pengalaman kerja itulah yang ditukar atau dikonversi dengan ijazah gitu. Makanya sebenarnya lanjut kuliah itu ada banyak cara gitu, ada banyak jalan mendapatkan ijazah. Salah satunya adalah ya tadi, banyak perguruan tinggi sekarang yang sudah mempunyai program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Sederhananya gini, banyak perguruan tinggi ya, vokasi, pada saat pada saat ada orang yang sudah 1 tahun atau bertahun-tahun kerja di hotel gitu kan, konteksnya hotel ya, saya berbicara hotel, udah bekerja di hotel, tapi udah bertahun-tahun kerja di hotel, udah dapet jabatan sebagai supervisor atau sebagai karyawan di tingkatan manajemen atau manajer ya. Tapi ternyata pendidikan mereka masih diploma 1 atau mungkin masih ada yang SMK gitu kan. Nah, sekarang banyak perguruan tinggi juga yang mau mengakui itu gitu kan, yang mau mengakui atau bisa dikonversikan ke dalam SKS gitu kan. Portofolionya mereka tuh bisa dikonversi ke dalam SKS namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, cuma di sini yang bisa kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kalian mengambil jalan setelah lulus sekolah, kalian bisa ngambil secara bersamaan, baik itu kerja sama kuliah ya bersamaan. Makanya programnya adalah work and study. Kalian bisa kerja, kalian juga bisa lanjut kuliah tanpa harus kalian ngebuang waktu 1 tahun misalnya untuk diploma 1 ya, 1 tahun kalian di kelas doang gitu kan. Pas giliran kalian lulus diploma 1, teman SMK kalian yang udah hebat gitu kan, udah lama kerja di hotel 1 tahun, udah mulai naik jadi supervisor kayak gitu. Nah, artinya kan banyak kalau kita cuma ngambil satu jalur aja yang kita ambil kan
nggak ini ya, nggak apa, belum tentu baik juga. Nah, kita bisa pakai dua jalur itu secara paralel atau secara bersamaan kita jalanin gitu kan. Nah, ini aktivitas-aktivitasnya yang harus kalian ketahui bahwa eh, yang paling membuat kami hebat adalah instrukturnya gitu. Harus benar-benar orang industri gitu kan. Nah, selain instruktur itu kita juga ada entitas pengajar gitu ya. Nanti salah satunya adalah dosen gitu kan. Jadi ada dosen juga yang akan ngedidik kalian dari segi soft skill-nya, cara kalian nanti bersikap sebagai apa namanya uh, anak yang lebih dewasa lah gitu kan setelah lulus sekolah dan bekerja di industri. Ya udah itu hashtagnya ini ya. Jadi ibaratkan kalian yang udah join nih di sini ada berapa orang ya di sini? Sebentar. Eh, 10 ya, ada 10 orang dan yang nanti melihat rekamannya intinya adalah program ini bisa membuat kalian ngambil keduanya. Nah, cuma masalahnya kan yang harus kalian pahami, nah, mana yang lebih penting? Pengalaman kerja atau gelar pendidikan yang paling penting? Padahal keduanya bisa dikejar bersamaan dengan waktu yang bersama juga. Kita juga udah ngadain apa namanya eh, apa ya dengar pendapat. Kita mengadakan dengar pendapat dengan para ada dari sisi praktisinya, ada dari sisi akademisinya, ada dari sisi orang yang melakukan entrepreneur ya sebagai apa wirausahawan gitu kan. Mana sih yang penting pengalaman kerja atau gelar pendidikan gitu. Kita udah lakukan itu. Dan hasilnya ya sebenarnya kalau ada peluang yang bisa dilakukan secara bersamaan, bisa sukses bekerja sambil kuliah, itu yang sangat baik jalannya. Nah, ini apa pengajarnya ya. Jadi para pengajarnya yang apa namanya akan mengcoach, mementoring kalian. Jadi ke depan nggak cuma ini aja, nggak cuma para instruktur dari industri aja, tapi nanti kalian juga akan tandem dengan dosen-dosen juga gitu, dosen-dosen dari apa namanya perguruan tinggi vokasi. Nah, kalian udah tahu kan program ini program beasiswa untuk non diploma gitu kan. Apa namanya yang harus kalian garis bawahi adalah kalau gitu ini tuh program beasiswa non diploma itu tuh ada bayar nggak sih? 100% gratis, nggak bayar apapun. Namanya program beasiswa non diploma, namanya beasiswa kan 100% gratis. Nggak ada biaya pendaftaran, pungut ini, pungut itu, biaya praktek, segala macam. Nggak ada, gratis gitu kan. Nah, eh, terus habis saya gitu, kita juga udah masuk yang kedua. Udah mas, kita udah masuk ke batch kedua sekarang sampai tanggal 30 Juni. Nah, ini aktivitas yang mungkin bisa kalian lihat ya. Nah, ini fasilitas ya. Fasilitas yang
labnya, kelasnya, kayak gitu. Oh, kalau ini yang tadi kegiatannya, tadi di awal udah ada video. Nah, ini recap aktivitas. Nah, kalau ini adalah program R&D, Research and Development. Jadi ini programnya adalah kayak ngembangin menu ya, menu untuk Lebaran, menu Ramadan. Nah, ini kerjasamanya sama Garuda Food gitu. Jadi mereka tuh ngeluarin produk yang akan dijual sama Garuda Food tuh harus melakukan riset and development dulu, uji coba gitu, bikin menu apa yang sekiranya tuh bisa lebih kreatif dan inovatif lah intinya. Nah, ini semua head manager dan apa bahasanya FD manajernya Garuda Food yang ada di Singapura. Mereka datang ke Indonesia buat apa sih conduct uji coba ini loh gitu. Kayak mereka nanti menentukan dari produk yang udah di develop itu mana yang layak untuk dijual dan dipasarkan gitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi intinya gambarannya itu singkat sih sebenarnya, nanti kita tanya jawab aja. Nah, tadi kan saya sempat bilang mungkin nggak sih ada perguruan tinggi yang bisa mengkonversi? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena kalian pasti tahu tentang yang namanya Politeknik Sahid. Nah, ini Politeknik Sahid nih. Ya, jadi gambarannya adalah sebentar saya angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Bentar ya, lagi Zoom. Sekitar 10 menit lagi. Oke? Halo. 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 Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya udah 10 menit lagi ya. Oke. Lagi Zoom. Ya. Oke, kita ini ya. Tadi saya ada telepon dulu. Tadi sampai mana ya? Jadi salah satu perguruan tinggi yang bisa melakukan rekognisi atau RPL itu adalah Politeknik Sahid. Nah, kalian di program ini kan dapat beasiswa. Beasiswanya adalah beasiswa non diploma. Artinya program yang kalian dapatkan selama 1 tahun itu gratis, nggak ada biaya apapun. Jadi selama 1 tahun kalian ikut program ini tuh tidak dipungut biaya sedikit pun selama 1 tahun ya ke depan. Tapi kalian juga punya peluang untuk lanjut diploma gitu, yang tadi saya bilang di awal. Di Poltek Sahid sendiri itu untuk diploma 1. Nah, ini untuk diploma 1 kita ambil gelombang 1 aja ya. Untuk diploma 1 itu kan harganya ini udah bisa kelihatan nih. 13 juta tambah 6 juta berarti 9, ini hampir ya 19 juta 925.000. Ini kan tergolong masih mahal ya, belum terjangkau ya. Nah, apa sih benefitnya dari program non reguler? Ini yang harus kalian ketahui. Non reguler, non diploma. Jadi karena kalian udah ikut aktivitasnya selama 1 tahun gitu kan, selama 1 tahun ikutin matriksnya, ini ada matriksnya nih. Ini matriksnya. Jadi programnya tuh 1 tahun terbagi menjadi 9 bulan dan 3 bulan. Ini udah kelihatan belum Excel-nya?
Udah muncul belum tampilan Excel saya? Sudah, Kak. Halo? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, nah. Udah. Jadi program untuk non-diplomanya itu kalian akan berjalan sekitar 1 tahun ke depan. Berarti sampai di bulan Desember tahun depan nih, 2024. Tuh, 1 tahun ke depan dari ini kayaknya nggak bisa. Ya bisa Desember sih. Berarti 1 tahun lebih ya. Tapi di industri 1 tahun lebihnya tuh di industri tuh. Kalau dilihat dari sini ya, industrial placement ya. Jadi 1 tahunnya itu dari Juni 2023, ini bulan Juli ya. Dari Juli 2023 sampai Juli 2024 tuh 1 tahunnya. Tapi kalian bisa extend juga, namanya udah kerja kan gitu. Nah cuma bagi kalian yang mau dapat ijazah juga, jadi 1 tahun kalian pengalaman itu tuh nggak cuma non diploma gitu kan, kalian udah tinggal mengkonversi aja gitu kan. Nah ini dia nih pelaksanaan konversinya, assessment ini nih, penyerahan portofolio kalian selama kalian 1 tahun itu. Nanti ada assessmentnya, penilaian akhir program. Nanti setelah kalian udah dapat penilaian, kalian bisa membayar untuk penyaannya ke Poltek Sahid gitu kan. Nah, ke Poltek berapa sih biayanya untuk diploma 1 gitu kan, untuk bisa dapat pengakuan konversi ijazah ke diploma 1 dari aktivitas 1 tahunnya kalian gitu kan, dari pendidikan dan pelatihannya itu biayanya adalah 5 juta. Nah, jadi kalau dilihat di sini, mana ya? Kalau dilihat di sini, biaya yang ada di websitenya mereka itu kan sebesar 19 juta. Artinya dengan adanya kalian ikut kegiatan yang di-create ini selama 1 tahun, kalian udah saving budget, udah nggak perlu bayar lagi. Tahapan 13 juta yang di awal nggak usah bayar lagi, sampai kalian tuh cuma bayarnya 5 juta doang di akhir untuk yang berkaitan sama pengurusan konversi kalian, disetarakan ya, ada penyetaraan, terus habis itu sampai ke proses untuk mendapatkan ijazahnya. Tapi itu di luar biaya pendidikan doang ya, untuk yang lanjut studinya diploma 1. Tapi kalau untuk ijazah untuk wisuda itu ada biayanya sendiri, wisuda sama penyusunan. Ada penyusunan laporan akhir intinya gitu ya untuk diploma 1. Nah itu ada biayanya sendiri. Nah cuma kalau penyusunan kayaknya cuma bayar 500.000 deh kalau nggak salah. Tapi intinya kalian fokus aja ke yang 5 juta itu. Jadi dengan kalian ikut program non diploma secara gratis beasiswa 100%, kalian udah bisa saving budget sampai ke angka berapa nih? 19 juta. 19 juta dikurang nih, ini 19 jutaan. Berarti kalian kalau cuma bayar 5 juta sekitar 14 juta kalian udah saving gitu. Ya. Ini gambarannya kalau misalkan untuk diploma 1. Terus gimana Pak untuk diploma 3, diploma 4 gitu kan? Apa ada harga atau program yang mirip-mirip kayak gini? Ada. Semua yang di-create sama kita itu adalah program yang harus dikonversiin ke pengakuan SKS biar kalian dapat ijazah, intinya gitu kan. Nah, nanti di tanggal 26 orang Poltek Sahidnya yang akan presentasi langsung programnya seperti apa. Jadi yang harus kalian pahami adalah ini kita create program beasiswa non diploma 100% gratis selama 1 tahun. Terus kalau kalian mau menukarkan pengalaman kalian gitu kan, ini nukerin pengalaman kalian ke penyetaraan SKS dan bisa mendapatkan ijazah baik itu diploma 1 atau diploma 3 atau diploma 4, kalian tinggal tambah untuk lanjut studinya aja. Jadi untuk kegiatan
selama 1 tahunnya kalian gak usah bayar, tapi untuk yang di Poltek Sahid kalian bayar lanjut studinya aja. Kalau diploma 1, kalau nggak salah eh, 5 juta. Kalau diploma 3 dan diploma 4 saya juga belum tahu harganya berapa. Nanti enaknya orang Sahidnya langsung yang akan presentasi. Nanti akan ada di tanggal 26 dan dilakukan secara offline. Jadi silakan buat teman-teman yang mau lebih detail lagi nih arahnya kemana gitu kan pada saat nanti ke kuliah ya. Kalau untuk selama program 1 tahunnya itu nanti kalian bisa lihat aja di matriks yang udah di-create. Di sini udah ada matriksnya. Nanti akan di-share juga ke grup kalian. Nih tanggal 26 itu nanti ada sosialisasi gitu kan dan orientasi. Nah, ini yang offline-nya. Jadi yang udah fix. Jadi dari total 44 orang ini akan kita saring lagi nih. Soalnya totalnya ada 44 peserta. Nah, 44 peserta itu harus kita saring bisa sampai 20 orang karena satu gelombang itu, satu batch itu hanya 20 orang kapasitasnya gitu kan untuk jalanin satu kelas. Maka nanti akan disaring. Nah, di tanggal 27-nya udah ada aktivitasnya nih pelatihan soft skill. Tanggal 28 ini kemungkinan mundur karena ada edaran baru cuti bersama ya tanggal 28 Juni. 28 Juni itu ternyata libur bersama, cuti bersama, jadi mungkin akan mundur. Nah, nanti available-nya kapan, jadwalnya akan di-share ke grup kalian. Nah, terus habis kayak gitu, setelah pelatihan soft skill selama 1 minggu, kalian akan dilatih hard skill. Nah, ini nanti udah terbagi nih, bahasa Inggris, siapa yang belajar bahasa Inggris komunikasi, siapa yang belajar kitchen pastry, siapa yang belajar FB service dan front office. Itu semuanya nggak akan sama. Dari 20 orang yang ada di dalam satu kelas itu bisa jadi nggak sama belajarnya. Ya contoh nih kayak di FB service mungkin cuma ada 3 orang gitu kan, ya udah nanti akan intensif gitu kan, lebih fokus lagi belajarnya cuma 3 orang gitu kan, nggak rombongan, nggak rame-rame, karena semuanya pasti berbeda. Yang tadi saya bilang, setiap orang cara pengembangannya berbeda, cara menyerap keterampilan atau transfer knowledge dari para pengajar tuh pasti berbeda gitu kan. Jadi nanti beda-beda. Nah, terus nanti ada juga proses penempatan ke industri. Kalau ini yang harus dikasih tahu ya, kalau dia adalah lulusan SMK perhotelan atau tata boga, nggak usah magang lagi karena udah magang, mereka udah magang di hotel gitu kan. Tapi kalau misalkan lulusan yang SMA non perhotelan atau SMK non perhotelan, mereka harus magang dulu karena mereka harus tahu real kondisi real di hotel tuh kayak gimana gitu kan. Itu harus ngerasain dulu tuh selama 6 bulan gitu kan. Jadi kalau anak-anak SMK nih yang udah punya basic, itu nanti nggak perlu belajar lagi, tapi lebih ke peningkatan soft skill. Ya, sekali lagi ya saya kasih tahu, SMK lulusan perhotelan atau tata boga kan udah punya keterampilan nih, misalnya dia udah jago di kuliner. Ya udah dia nggak usah belajar masak lagi, dia tinggal ningkatin soft skill-nya, attitude-nya, pengembangan diri lah intinya gitu. Tinggal ningkatin pengembangan dirinya aja sama bahasa Inggris. Sisanya mereka akan menjadi asisten instruktur. Jadi para instruktur ini nanti akan dibantu sama anak-anak yang memang lulusan dari SMK perhotelan dan boga. Untuk apa? Melatih leadership-nya, untuk melatih leadership-nya mereka gitu. Ya, clear. Jadi itu sampai di 3 bulan berikutnya adalah sampai ke lanjut studi. Nah, lanjut studi ini harapannya adalah kalian benar-benar sudah menetapkan, artinya gini, ini kan program beasiswanya non diplomanya kalian udah oke nih, udah confirm kalian join gitu kan. Tinggal nanti kita perlu tahu di tanggal 26 kan nanti ada sosialisasi dari orang Sahidnya langsung tentang program yang mendukung tanam ilmu gitu kan. Ada mereka
Mereka akan presentasiin program yang bisa mendukung kita gitu kan, tanam ilmu untuk harga yang murah gitu kan, dan kegiatannya tuh diakuin gitu kan, kegiatan aktivitasnya itu diakuin sama Poltek Sahid. Itu nanti ada di tanggal 26. Berapa biaya-biayanya juga nanti akan disondingnya di situ. Tapi ya tadi yang diploma 1, harapannya untuk yang batch 1 ini harus ada yang sampai ke selesai di diploma 1 terus wisuda, karena ini benar-benar ada data kalian sebagai mahasiswa gitu, dengan cara kuliah yang nggak perlu 1 tahun di kelas, tapi kuliahnya di industri, kalian di hotel kerja tapi sambil kuliah gitu kan. Terus nggak usah khawatir sama tugas, Pak nanti tugasnya berat, tenang aja. Ini kan pakai sistemnya adalah RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalian pada saat di industri nanti belajarnya ya adalah work based learning gitu. Jadi gambarannya gitu ya, jangan takut ada tugas banyak. Ini nggak kayak kuliah di kelas gitu kan. Ini sangat berbeda. Makanya tanam ilmu mengakomodir itu supaya kalian nih yang lulus SMK, SMA itu tuh bisa gampang dapat kerja dan kuliah dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Karena itu tujuan kita dari program yang walk and study ini. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi aja, tanya jawab. Silakan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya jauh-jauh nih Pak rumahnya nih Pak. Dari mana aja nih teman-teman? Wandira, dari mana Wandira? Aku dari Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih Wandira? Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya mengenai tanam ilmu, mungkin ada yang belum jelas dari penjelasannya tadi, bisa ditanyain langsung, atau kalau misal malu boleh ditulis aja di kolom chat gitu. Ya, silakan aja bertanya ya kalau masih bingung, karena yang tadi saya bilang gambarannya sederhananya gini, kalau kalian tahu Gojek, Gojek itu kan nggak punya driver, nggak punya armada motor atau armada taksi gitu kan, mobil gitu nggak punya mereka. Mereka itu cuma punya aplikasi gitu kan. Nah, sama kita pun tanam ilmu itu juga lagi ngembangin aplikasi untuk ya tadi pada saat kalian di industri itu gimana caranya belajar di industrinya itu nggak perlu ada tugas yang kayak di kelas. Kita lagi ngembangin itu. Jadi apa yang kalian kerjakan di industri itu tuh udah bisa dikonversi gitu kan. Nah, cuma karena ngembangin aplikasi itu kan jangka panjang ya nggak bisa langsung jadi. Jadi ini sambil berjalan gitu kan, sambil berjalan. Kita bisa lakukan secara manual untuk saat ini. Tapi tujuannya adalah gimana caranya kalian selesai program beasiswa non diploma selesai, kalian dapat diploma juga gitu kan, hanya dengan nambah 5 juta, pembayaran 5 juta ke kampus Poltek Sahid gitu kan. Nah, itu nanti kalian juga bisa ikut wisuda bersamaan dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, kalau kalian ikut jalur reguler pastinya kan harganya ya tadi di angka 19 jutaan something itu. Pasti beda gitu karena ya mau nggak mau 1 tahun kalian harus di kelas gitu kan, makanya harganya jadi mahal. Tapi kalau kalian ikut di tanam ilmu karena kalian di industri, jadi kalian tuh udah bisa saving budget sampai 14 jutaan. Oke, ini pertanyaannya untuk pelatihannya diadakan di daerah mana? Kita ada di Depok. Lab kita sama office kita ada di Royal Tulip. Ada di Tulip Square nomor 20B. Depok Sawangan. Persis samping RS Brawijaya tuh ada
lapangan futsal sebelahnya lagi gitu. Nanti di-share aja Ulfa ke grup lokasi lab kita. Kalau mau datang ke sana silakan. Terus kan kemarin sempat ada yang mungkin udah dikasih surat pernyataan untuk ikut program beasiswa non diploma. Nggak usah khawatir, kalian bisa isi itu nanti setelah tanggal 26, nggak apa-apa, biar lebih yakin lagi gitu kan. Nanti setelah tanggal 26. Terus habis gitu ada pertanyaan lagi nih, perkenalkan dari Riau, izin bertanya Kak, apakah nanti di tanggal 26 ada virtual Zoom-nya? Kalau tanggal 26 kita offline. Tanggal 26 kita offline. Maka virtualnya hanya hari ini. Kamu kan dari Riau, apa ada dari saudara nggak yang di Jakarta? Kalau saran saya, pada saat kamu mau ikut program ini, kamu udah langsung aja prepare untuk 1 tahun stay di daerah Depoknya itu Sawangannya, di daerah Sawangan. Di sini masih ada kosan yang masih terjangkau lah. Tetapi kalau bisa ya satu kosan stay-nya berdua gitu biar lebih murah bayarnya. Kalau masalah living cost di Sawangan termasuk masih murah sih, masih terjangkau. Kalau ada saudara ya udah. Nah, itu kan kerjanya di Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya kamu cuma perlu waktu kurang lebih 1 bulan buat ikut pelatihan yang ada di lab kita, gitu kan. 1 bulan tuh yang ada di lab kita. Terus sisanya selebihnya sekitar 8 bulan itu kalian udah di industri gitu. Jadi nanti kalau kalian ini contoh nih kayak si Yulista di Jakarta Pusat, ya udah nanti kita cariin hotelnya hotel yang di Jakarta Pusat gitu. Jadi kalian tuh benar-benar cuma apa namanya survive-nya cuma 1 bulan aja. Kayak nih Kalista nih dari Jakarta Pusat ke Depok itu ya cuma untuk 1 bulan aja. Selebihnya nanti pada saat di industri kita cariin yang sesuai domisili di daerah Jakarta Pusat gitu. Kita nggak akan cariin yang kamu harus jauh-jauh juga gitu. Kalaupun jauh, contoh nih ya, Poltek Sahid kan punya program ke Jepang. Ada program ke Jepang juga. Di sana gajinya bisa 10 sampai 11 juta lah intinya gitu. Itu pasti dapat dormitory, terus dapat makan. Jadi aman lah buat yang merantau-merantau gitu aman. Ada lagi pertanyaannya? Nah ini tolong harus nanti di-share juga ke grup karena kan ini ada yang nggak bisa ikut juga. Jadi nanti biar ikut nonton recordingnya aja. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada kita close aja. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya bisa via chat. Oh, ini ada yang bertanya, Pak. Apa nih? Permisi, apakah peserta yang beda wilayah dan kota, apakah dapat biaya penerbangan dan saku? Nggak ada. Jadi yang harus kalian pahami, yang kita kasih beasiswanya itu adalah beasiswa pendidikan dan pelatihannya aja selama 1 tahun tuh non diploma gitu ya. Nah kalau kalian mau sampai dapat ke ijazah diploma 1 gitu kan, ya kalian tadi tinggal bayar ke Poltek Sahid 5 juta itu. Tapi kita akan bantu kok kayak di sini nih di dekat lab dan office kita tuh ada kosan yang murah nggak sih? Nanti kita bantu cari pokoknya kita dampingin lah gitu. Tapi kalau tiket penerbangan dan uang saku nggak ada karena emang beasiswanya bukan sampai ke beasiswa biaya hidup kayak Kemendikbud, Ristek gitu ya, kayak beasiswa Kementerian Pendidikan gitu. Bukan, ini kan bukan beasiswa prestasi yang dari pemerintah gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nah, kalian pasti ini khusus yang di luar daerah ya. Kalian pasti khawatir kan pada saat nanti di sana tuh gimana gitu kan. Nggak usah khawatir. Pada saat kalian merantau ke tempat kita pasti akan pikirin kalian juga kok gimana caranya kalian juga bisa survive gitu. Nah, itulah yang
nggak ada di tempat lainnya. Kalau di Tanam Ilmu, kalian tuh benar-benar akan didampingin one by one gitu kan, satu orang satu gitu kan, dipastiin semua tuh oke gitu, nggak ada masalah gitu. Terus ya benar-benar pendampingan gitu sampai kalian nanti kita cariin tempat magang. Kalau yang dari SMA ya, yang non basic perhotelan gitu kan harus magang dulu. Nanti kita cariin yang dapat uang saku dari hotelnya gitu kan. Nah, kalau yang dari SMK, misalkan dari SMK perhotelan, kita bantu dampingin cariin kerja yang benar-benar dapat uang saku juga gitu. Bukan uang saku, uang uang gaji gitu kan, uang gaji buat apa namanya si karyawannya itu kalian gitu. Kayak gitu. Kita bantu sampai kalian keterima. Kalau misalnya kalian belum keterima kerja gitu kan, gak usah khawatir, kalian bisa ikut pelatihan di kita lagi gratis, nggak usah ada biaya. Toh pada saat nanti di 3 bulan terakhir, pada saat kalian lanjut diploma gitu kan, diploma 1, kalian itu pasti akan dapat ijazah diploma 1 dan itu jadi nilai plus kalian untuk bisa dapat kerjaan karena kalian lulusannya udah diploma 1 gitu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya buat yang di luar daerah nih, tenang aja, di sini juga ada kakak-kakak yang akan nge-backup kalian, bantu kalian kok. Bapak ada yang bertanya lagi, apakah ini khusus untuk di jurusan perhotelan dan tata boga saja, waktu di SMK atau SMA dulu? Oke, jadi program ini boleh untuk lulusan SMA, SMK non hotel dan tata boga, ataupun SMK yang relevan. Gimana ya cara jelasinnya? Jadi boleh buat semua lulusan eh, SMK dan SMA boleh. Cuma bedanya tadi kalau dia udah SMK, udah punya basic nih dari SMK perhotelan atau tata boga, dia nggak perlu belajar masak lagi atau nggak perlu belajar front office lagi karena dia udah bisa dan udah pernah magang di hotel. Maka yang akan kita latih adalah leadership-nya, soft skill-nya, komunikasinya gitu. Dia akan kita tandem sama instruktur supaya bisa lebih dewasa lah intinya gitu. Nah, kalau untuk yang lulusan SMA nggak punya basic atau SMK misalnya dari SMK mesin kan memang nggak punya basic, kita akan lakukan eh, apa eh, coaching, kita akan berikan pelatihan di sisi hard skill-nya. Dia milih housekeeping ya kita latih housekeeping, dia milih FB service kita latih FB service, dia pilih kitchen ya kita latih kitchen. Ada lagi pertanyaannya? Baik, Yulistia sudah paham? Mungkin ada yang bertanya ini kali ya Pak, jadi untuk diploma satunya itu wajib atau enggak sih Pak gitu? Oh, ini ya, kalau ada yang bilang, ada yang nanya, jadi untuk diploma satunya wajib apa enggak sih? Ya, enggak wajib diploma 1. Jadi gini ya, nanti kalian bayar 5 jutanya pun itu kalau kalian udah dapat kerja aja, udah punya pendapatan. Jadi kalau belum ada pendapatan, belum kerja, ya nggak usah ngambil diploma gitu. Kalian apa namanya? Jadi gini, ini cara yang bagus ya. Kalian benar-benar fokus untuk kerja dulu. Pada saat kalian udah punya gaji, terus habis itu kalian yakin lanjut diploma 1, terus kalian tinggal konversiin tuh bayar 5 juta itu untuk disetarakan gitu kan sama proses matrikulasi. Nanti ada matrikulasi juga dari Poltek Sahid. Kalian ada semacam kayak pertemuan ordiknya lah intinya gitu. Matrikulasi sih namanya, bukan ordik tapi matrikulasi. Itu pada saat kalian lanjut diploma 1 itu tuh udah pakai uang kalian sendiri gitu. Kalian udah bayar. Sebulan itu cuma sekitar 500.000 sebulan.
Jadi dibayarnya boleh nyicil sampai 1 tahun ke depan. Jadi 5 juta itu dicicil 1 tahun. Ya, saya lupa ngasih tahu nih. Ini harus saya sampaikan ya. Jadi 5 juta itu kalian boleh cicil sampai 1 tahun. Jadi 1 bulannya itu cuma 450.000. Anggaplah 500.000. Murah kan? Iya, karena kalian udah ikut program yang non diploma di tanam ilmu gitu. Jadi kegiatan aktivitas itu tuh yang tadi harganya harusnya sampai 19 juta something untuk diploma 1, itu udah bisa berkurang karena aktivitasnya udah dilakuin di tanam ilmu gitu. Ya, jadi untuk yang 5 jutanya itu kalian bisa cicil setahun ya. Itu saya lupa ngasih tahu itu, dan itu sangat terjangkau banget. Jadi sebulan itu cuma 500.000. Kalau kalian udah kerja, udah punya gaji, sebulan 500.000 kerja di hotel kecil lah. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, lebih lanjut bisa hubungi WA Tanam Ilmu aja kali ya Pak ya. Ya, boleh. Nah, nanti titip untuk teman-teman yang nggak datang saat ini, itu harus nonton YouTube-nya sampai habis. Karena ada informasi yang tadi saya ketinggalan tuh, masalah bagi yang mau lanjut studi ke diploma 1, kan biayanya kan 5 juta, itu bisa dicicil. Jadi sekali lagi saya disclaimer ya, program ini 100% gratis. Program beasiswa non diploma dari Tanam Ilmu 100% gratis, nggak ada biaya apapun lagi. Saya ulangin sekali lagi, program beasiswa non diploma yang diselenggarakan oleh Tanam Ilmu itu 100% gratis. Nah, bagi kalian yang mau meningkatkan, kan juga nggak cuma bisa kerja aja, tapi bisa lanjut kuliah, kalian bisa mengkonversikan pengalaman 1 tahun kalian di Tanam Ilmu itu ke Poltek Sahid dengan membayar ya tadi biaya diploma 1 adalah 5 juta. Nah, ini tuh opsional, nggak wajib gitu kan bagi yang mau lanjut kuliah aja, yang mau lanjut studi aja. Tapi kalau nggak mau ya udah kerja aja gitu kan. Nah, biayanya yang 5 juta tadi pun itu bisa dicicil sampai 12 kali apa kalau nggak salah. Saya lupa, tapi 10 kali kalau enggak 12. Intinya sebulannya itu bisa hanya sekitar 500.000 sebulan. Dan itu yang bayar adalah kalian sendiri, kan kalian udah kerja, udah punya gaji, kalian bayar. Itu ya gambarannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, rasanya udah cukup nih, Ulfa. Saya juga aus juga nih. Oke, Sampai baik. ketemu deh sama yang lain di tanggal 26. Ingat, kita akan seleksi sampai 20 orang dalam satu kelas. Jadi total yang daftar sekarang kan berapa sih? 44 apa 47 ya, Ulfa? Ada sekitar 46. Oh, 46. 46 akan kita seleksi 20, mana yang 20 di batch pertama, mana 20 di batch kedua. Nah, kalau yang di batch pertama itu akan running di Juli. Di Juli akan jalan tuh sampai di Juni tahun depan. Nah, batch keduanya ini bisa jadi akan running di Januari, Juni, Juli, Agustus, September. Bisa jadi di September baru mulai. September awal baru mulai. Makanya tolong Ulfa dan tim nih yang ada di Tanam Ilmu langsung aja diseleksi nih. Kalau yang minat mana, yang masih ragu-ragu mana, udah langsung diseleksi aja yang minat, langsung diikutin di tanggal 26, udah kita langsung runningin program batch 1, terus habis gitu yang masih ragu-ragu nanti masukin ke batch 2. Gitu kan, batch 2 kan pendaftarannya masih sampai 30 Agustus. Maka nanti di tanggal 1 September baru kita adakan sosialisasi lagi kayak begini gitu. Oke? Oke, baik. Kita Nanti kita di ituin aja deh, ditanya aja Japri siapa,
dan kuotanya 20 dulu, Ulfa ya. Kalau ada 46, anggaplah semuanya ikut. 46 bagi 2, 46 bagi 2 berapa? 23. Wah, yang 3 anak ini nih yang ya mungkin nanti kalau kalau sampai 30 Agustus ada yang daftar lagi ya masukin ke, karena nggak mungkin kita lebih dari 20 orang kapasitas labnya. Tapi nanti kita pikirkan di internal ya Ulfa ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Niko untuk penjelasannya hari ini. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa langsung hubungi di WA Tanam Ilmu ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Makasih semua ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.